Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini kita akan melakukan observasi terhadap bangunan Masjid Agung Surakarta. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Belva Dinata dengan NIM I 0224040. Saya Itu Muhammad Fadilah dengan NIM I 0222054. Saya Pujaroso dengan I 0224006. Saya Muhammad Stefan Levi dengan NIM I 0224090. Saya Alvito Sabitan Wibawa dengan NIM I 002240056. Arsitektur fenomenologi adalah sebuah pendekatan desain yang memprioritaskan pengalaman manusia yang melibatkan seluruh panca indera, emosi, dan ingatan dalam berinteraksi dengan sebuah ruang. Edmund Husserl berpendapat bahwa fenomenologi berpusat pada refleksi sistematis dan studi kesadaran dan fenomena yang tampak pada pikiran. Fenomenologi arsitektur berusaha menghubungkan aspek fisik bangunan dengan pengalaman manusia, sehingga desain tidak hanya dilihat dari bentuk, tetapi juga dari bagaimana ruang itu dialami dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh bangunan yang menyimpan pengalaman fenomenologi yaitu Masjid Agung Keraton Surakarta. Sebuah bangunan yang berdiri di sisi barat alun-alun Lor yang lapang, bangunan yang tidak hanya menandai ruang, akan tetapi juga menandai kesadaran. Atap 3 lapis atau tumpang tiganya yang melambangkan iman, Islam, dan insan, atau juga alam bawah, tengah, dan atas, menghadirkan pengalaman ruang yang bukan hanya fisik, melainkan narasi perjalanan spiritual manusia menuju Tuhan. Sama halnya dengan langkah menuju masjid ini, bukan hanya sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin. Dari alun-alun yang hiruk-pikuk, melangkah melewati gapura menuju halaman yang tenang. Seakan-akan terjadi transisi halus antara dunia profan dan dunia spiritual. Momen di mana ruang mulai berbicara bukan lewat bentuknya, akan tetapi melalui pengalaman yang dirasakan tubuh dan jiwa. Architecture is the space of encounter between light and shadow, between silence and sound, between man and God. Tadao Ando. Seperti ucapan Tadao Ando, ruang utama masjid yang terdiri dari 3 lapis yaitu serambi, ruang salat utama, dan mihrab menghadirkan perjumpaan itu dengan lembut. Saat melangkahkan kaki dan halaman ke serambi, disertai matahari yang menembus kisi-kisi dinding, menciptakan bayangan yang bergerak seiring waktu, menunjukkan bahwa ruang bukan hanya sebagai wadah kegiatan, melainkan sebuah transisi pengalaman. Dari ruang publik menuju ruang spiritual, sebuah ruang untuk merasakan kehadiran yang lebih besar dari kita. Memasuki ruang utama, Saka guru berdiri tegak menopang atap tumpang 3 yang mengarah ke langit. Di bawahnya ruang seolah bernapas. Tidak ada ornamen berlebihan, hanya permainan gelap terang cahaya. Memperkuat pengalaman spiritual di mana keheningan dan cahaya yang telah menjadi bahasa arsitektur. The doors handle in the handshake of the building. Johani Palasma. Palasma mengingatkan bahwa arsitektur adalah pengalaman yang menyentuh seluruh indera. Di Masjid Agung ini, setiap permukaan, setiap langkah, dan setiap bayangan adalah komunikasi yang lembut antara manusia dan bangunan. Material utama berupa kayu jati, batu bata, dan genteng tanah liat menghadirkan kesan alami dan hangat, menghadirkan hubungan antara manusia dengan bumi. Masjid Agung Keraton Surakarta merupakan manifestasi arsitektur fenomenologis yang hidup dan kontekstual. Ia tidak hanya menjadi warisan fisik dari masa kerajaan, tetapi juga wadah pengalaman spiritual yang terus berlangsung bagi masyarakat Surakarta. Ruang, cahaya, material, dan simbolisme berpadu membentuk pengalaman yang menghubungkan manusia dengan alam, sejarah, dan Tuhan. Mengungkapkan makna eksistensial bahwa arsitektur adalah medium pertemuan antara manusia dan Yang Maha Kuasa, bahwa ruang dapat mengarahkan kesadaran manusia pada nilai spiritual yang lebih tinggi, dan bahwa keindahan sejati tidak lahir dari ornamen, tetapi dari kesederhanaan yang bermakna.